Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nanda Dodi Prasetyo. Kali ini saya mau membuat video tentang mereview buku yang berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku yang berjudul Berani Tidak Disukai, fenomena dari Jepang untuk membebaskan diri, mengubah hidup dan meraih kebahagiaan sejati, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Ringkasan buku ini atau pokok pikiran utama yaitu kebebasan dari masa lalu atau penolakan determinisme. Buku ini berargumen bahwa masa lalu atau trauma latar belakang pengalaman negatif. Yang kedua, masalah utama adalah hubungan antar manusia. Banyak ketidakbahagiaan yang dialami manusia tidak semata-mata karena keadaan objek, tapi karena bagaimana hubungan interpersonal, bagaimana kita memandang orang lain dan diri kita dalam konteks sosial. Pengakuan dari orang lain bukanlah sumber kebahagiaan sejati. Seringkali kita mencari persetujuan, pengakuan, atau penghargaan dari pihak luar sebagai tolak kebahagiaan. Pesan moral untuk buku yang berjudul Berani Tidak Disukai yaitu beranilah menjadi diri sendiri. Hidup bukan tentang menyenangkan semua orang atau kita tidak bisa mengendalikan pendapat orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan pilihan dan sikap kita sendiri. Hidup bermakna adalah hidup yang memberi. Tujuan sejati hidup bukan hanya mengejar kebahagiaan pribadi, tapi juga memberi kontribusi pada orang lain dan lingkungan sekitar. Semakin kita merasa berguna, semakin kita merasa bahagia. Intinya, pesan moral dari buku ini adalah mengajarkan kita tentang bahwa kebebasan, kebahagiaan, dan kedamaian akan muncul ketika kita berani hidup sesuai nilai diri sendiri. Meski risiko tidak disukai orang lain selalu ada. Kelebihan buku ini adalah menginspirasi dan membebaskan. Buku ini membongkar cara berpikir lama tentang masa lalu, trauma, dan kebutuhan akan pengakuan orang lain. Ada penyajian unik dalam bentuk dialog, disampaikan sebagai percakapan antara seorang filsuf dan pemuda, sehingga terasa ringan, tidak membosankan, dan mudah diikuti. Format buku ini juga membuat pembaca seperti ikut berdialog dan merenung. Juga kekurangan buku ini adalah beberapa konsep terasa idealis, minim contoh nyata atau studi kasus, cocok hanya bagi pembaca yang terbuka pada filsafat. Alasan saya memilih membaca buku yang berjudul Berani Tidak Disukai karena membangun keberanian menjadi diri sendiri. Buku ini juga membantu pembaca berhenti hidup demi ekspektasi orang lain dan mulai berani menentukan jalan hidup sendiri, walau ada resiko yang tidak disukai, dan mendorong keberanian menjadi diri sendiri.